Halo semua, selamat datang. Di sini kita bakal bikin contekan super lengkap, semacam cheat sheet gitu buat Agile Project Management. Tujuannya simple, bantu Anda semua buat nguasain konsep-konsep kuncinya, terutama buat yang lagi siap-siap ujian. Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa proyek yang lagi dikerjain itu kayak kejebak sama rencana yang super kaku? Sekali ada perubahan kecil aja, wah semuanya langsung berantakan. Nah, kita bakal mulai dari masalah yang kayaknya udah umum banget ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu cara kerja yang lama. Terus kita kenalan sama pahlawan baru kita, yaitu Agile. Kita juga akan bedah senjata dan taktiknya. Lanjut kita belajar gimana cara ngebuktiin kalau suatu proyek itu emang layak dikerjakan. Dan terakhir tentu aja contekan pamungkas buat ujian Anda nanti. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Cara kerja yang lama. Atau yang sering disebut pendekatan prediktif. Gini deh, biar gampang bayanginnya, anggap aja pendekatan tradisional ini kayak mau bangun gedung pencakar langit. Apa yang dibutuhin? Pastinya, blueprint atau cetak biru yang super detail dan sempurna dari awal sampai akhir. Sekali jadi, nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, cara ini emang cocok banget buat proyek yang kerjaannya udah jelas banget dari awal. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau yang tradisional atau prediktif, semua rencana harus matang di depan, dan perubahan itu musuh besar. Hasilnya, nunggu sampai proyek selesai baru kelihatan. Beda banget sama Agile, yang rencananya itu bisa berkembang, perubahan malah disambut baik, dan hasilnya bisa kita lihat sedikit demi sedikit secara berkelanjutan. Jadi ini bukan cuma soal proses, tapi soal mindset. Terus, gimana dong kalau proyeknya itu penuh sama hal-hal yang nggak pasti? Nah, disinilah muncul pahlawan baru kita, Agile. Kalau tadi kita ngomongin bangun gedung, analogi buat Agile ini lebih kayak seorang koki yang lagi coba bikin resep masakan baru. Dia punya tujuan kan, misal mau bikin rendang terenak. Tapi di tengah jalan, dia bakal cicipin. Kurang apa ya? Tambah garam dikit, tambah santan, terus di-adjust terus-menerus berdasarkan feedback, atau dalam hal ini rasa, sampai hasilnya sempurna. Itulah Agile. Jantungnya Agile itu ada di manifestonya. Nah, nilai yang pertama ini penting banget. Individuals and interactions over processes and tools. Artinya apa? Simpelnya gini, orang dan cara mereka ngobrol satu sama lain itu jauh lebih penting daripada kita pusingin soal tools canggih atau proses yang ribet. Komunikasi tim nomor 1. Lanjut ke nilai kedua. Yang ini juga praktis banget. Working software over comprehensive documentation. Coba dipikirin. Buat apa kita punya dokumentasi setebel bantal kalau produknya sendiri nggak jalan atau nggak bisa dipakai? Intinya, Agile itu fokus bikin sesuatu yang beneran berfungsi dulu. Dokumentasi itu penting, tapi secukupnya aja. Yang ketiga ini mengubah cara kita lihat customer. Customer collaboration over contract negotiation. Jadi, daripada ngotot-ngototan soal kontrak di awal doang, Agile ngajak customer buat jadi bagian dari tim. Kita kerja bareng mereka terus-menerus. Kenapa? Biar kita yakin produk yang kita bikin itu ya emang yang mereka butuhin, bukan cuma yang tertulis di kertas kontrak. Dan ini dia nilai yang jadi pamungkasnya, responding to change over following a plan. Ini intisari dari Agile. Punya rencana itu bagus, penting malah. Tapi rencana itu cuma panduan, bukan kitab suci. Dunia nyata kan selalu berubah. Agile ngajarin kita untuk lincah dan siap beradaptasi sama perubahan, bukan jadi robot yang kaku ngikutin rencana mati. Oke, filosofinya keren ya, tapi gimana cara ngejalaninnya di dunia nyata? Nah, sekarang kita masuk ke alat dan taktiknya Agile. Nah, ini 3 framework Agile yang paling populer. Ada Scrum, ini cocok banget kalau Anda mau bikin produk dalam siklus kerja pendek yang disebut sprint, biasanya 2-4 minggu. Terus ada Kanban, ini andalannya buat ngelola alur kerja yang jalan terus, visual banget, jadi kelihatan mana yang macet. Terakhir ada XP atau Extreme Programming yang fokusnya ke kualitas teknis yang super tinggi. Oke, istilah penting pertama yang wajib dihafal, product backlog. Ini bukan sekedar to-do list biasa ya. Anggap aja ini kayak daftar keinginan raksasa untuk seluruh produk. Isinya semua fitur, ide, perbaikan, apapun itu. Yang paling penting, daftar ini hidup, terus diupdate dan diurutkan berdasarkan prioritas. Ini satu-satunya sumber kerja buat tim. Nah, dari daftar keinginan raksasa tadi, yaitu product backlog, tim nggak ngerjain semuanya sekaligus. Mereka ngambil beberapa potongan paling atas, yang paling penting buat dikerjain di siklus kerja berikutnya. Nah, kumpulan potongan kecil inilah yang disebut sprint backlog. Jadi, ini adalah daftar kerja spesifik untuk satu sprint ke depan. Oke, kita udah paham cara kerjanya.
Tapi, sebelum proyek dimulai, kita kan harus yakinin bos atau investor dulu kalau proyek ini cuan. Nah, sekarang kita ngomongin duitnya. Gimana cara ngebuktiin sebuah proyek itu layak dikerjakan dari sisi finansial? Ada 3 senjata utama nih buat ngitung kelayakan proyek. Pertama, ada Net Present Value atau NPV. Ini buat ngitung nilai uang di masa depan kalau diukur dengan nilai sekarang. Terus, ada Return on Investment atau ROI. Ini simpelnya, untungnya berapa persen dari modal yang kita keluarin. Terakhir, Payback Analysis, yang hitung kapan kita bakal balik modal. Nah, lihat deh gambar ini. Ini contoh klasik NPV. Profit totalnya bisa aja sama, tapi lihat deh, NPV proyek 2 lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ngasih keuntungan lebih cepat. Ingat aja prinsip ini, duit 100.000 sekarang itu lebih berharga daripada 100.000 tahun depan. Nah, karena Agile itu ngasih hasil sedikit demi sedikit, seringkali NPV-nya jadi lebih bagus. Kalau yang ini nunjukin kekuatan ROI. Bayangin, proyek ini ngasih return on investment sampai 112%. Artinya, keuntungannya lebih besar dari modalnya. Kalau angkanya sebagus ini, ya jelas proyek ini jadi kandidat kuat buat disetujuin. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Kita masuk ke kontekan terakhir buat ujian, kita bakal bedah contoh soal dan gimana cara jawabnya biar dapat nilai maksimal. Coba bayangin, di kertas ujian Anda muncul soal ini. Apa itu Work Breakdown Structure atau WBS dan apa tujuannya? Gampang kelihatannya ya. Tapi kalau cuma kasih definisi, nilainya standar. Ada loh cara jitu buat jawab soal kayak gini. Ini dia formula jawab sempurnanya. Ada 3 langkah. Pertama, kasih definisi teknisnya yang keren. WBS adalah Decomposition of Deliverables, alias memecah hasil proyek jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini nunjukin Anda hafal istilahnya. Kedua, sebutin tujuannya, yaitu untuk membuat scope baseline. Ini nunjukin Anda paham fungsinya. Dan ketiga, kasih contoh atau analogi yang gampang banget. Misalnya kayak, bikin daftar semua kerjaan buat ngerencanain liburan. Ini bukti Anda beneran ngerti, bukan cuma hafal. Tadi kita sebut-sebut scope baseline kan? Nah, WBS itu salah satu bahan utamanya. Scope baseline ini intinya adalah versi final dari lingkup kerja proyek yang udah disetujui semua pihak. Ini semacam kontrak pekerjaan kita. Isinya apa aja? Yaitu tadi, pernyataan lingkup, WBS-nya plus kamus WBS. Jadi, biar gampang ingatnya, bayangin aja scope baseline itu sama dengan pernyataan lingkup plus WBS plus kamus WBS. Simpelnya, anggap aja ini kontrak pekerjaan kita yang isinya detail tentang apa aja yang bakal kita kerjain. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin, dari semua yang kita bahas hari ini, ada nggak satu konsep yang bakal mengubah cara Anda melihat proyek Anda selanjutnya?